Baik, kita akan masuk dalam pembahasan algoritma prim yang merupakan kelanjutan dari pembahasan materi sebelumnya mengenai minimum spanning tree. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam minimum spanning tree ada dua algoritma yang umum digunakan, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Dan di video kali ini saya akan khusus membahas mengenai satu contoh atau satu algoritma yang namanya algoritma prim. Ya, ini konsep minimum spanning tree sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita langsung kepada contoh dari algoritma prim. Misalnya di sini ada satu graf, di mana graf ini diberikan bobot di setiap sisinya. Kita lihat di sini misalnya dari sisi BA atau AB, gitu ya. Ini bobotnya 5. Kemudian dari sisi BD ini bobotnya 11 dan seterusnya. Nah, untuk mengaplikasikan algoritma prim ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah yang paling pertama adalah eliminasi atau singkirkan semua loops. Jadi contoh di sini loops, misalnya di vertex D ada satu loops, di vertex A juga ada satu loops. Jadi yang langkah paling pertama adalah eliminasi atau singkirkan semua loops yang ada dalam satu graf. Sehingga di sini kita eliminasi loops pada vertex D dan loops pada vertex A. Sehingga dia menjadi seperti yang di kanan ini. Langkah kedua adalah hapus atau eliminasi semua sisi ganda. Jadi di sini kita lihat pada vertex A dan C ini mengandung sisi ganda, yaitu sisi AC dan sisi AC yang berbobot 10 dan sisi AC yang berbobot 12. Nah, syarat untuk mengeliminasi sisi ganda adalah eliminasi sisi ganda yang memiliki bobot paling besar. Jadi contoh di sini ada sisi yang berbobot 10 dan berbobot 12, sehingga yang dieliminasi adalah yang berbobot 12. Ya. Nah, bagaimana kalau bobotnya itu sama, 10 dan 10? Nah, kalau 10 dan 10 berarti terserah mau eliminasi yang mana, bebas gitu ya. Sehingga di sini kita eliminasi yang bobotnya lebih besar, yaitu 12. Dan sekarang grafnya sudah berubah menjadi yang sebelah kanan. Berikutnya, setelah loops dan sisi ganda dieliminasi, maka buatlah dalam bentuk matriks. Kita lihat. Nah, apa yang ditulis dalam matriks? Yang ditulis dalam matriks adalah bobot pada sisi yang saling terkoneksi. Misalnya di sini dari vertex A ke vertex B, kita lihat A ke vertex B, ini bobotnya adalah 5, sehingga di sini dituliskan angka 5. Kemudian dari A ke C, di sini bobotnya adalah 10, maka di sini dituliskan angka 10. Nah, sedangkan untuk A ke dirinya sendiri atau A ke A, maka di sini diberikan angka 0 karena dia ke dirinya sendiri. Sedangkan untuk ke vertex yang tidak terkoneksi secara langsung, misalnya di sini A ke D, kita lihat A ke D ini kan tidak terkoneksi secara langsung, maka di sini diberikan lambang tak hingga. Nah, begitupun dengan baris dan kolom yang lainnya. Nah, setelah itu kita lihat di masing-masing baris, kita lihat kita harus memilih bobot yang paling kecil. Misalnya di sini dari baris pertama ini 0, 5, 10 dan tak hingga, maka kita harus pilih 5. 5 ini berarti A dan B. Maka otomatis kita harus arsir langsung sisi A, B. Maka ini langsung diarsir. Kemudian yang berikutnya kita lihat di baris yang kedua. Di sini B ke A. B ke A sudah. Jadi A dan B atau B ke A itu sama saja. Jadi di sini B ke A sama juga dengan A ke B. Nah, karena ini sebenarnya sudah diarsir, maka kita tidak perlu lagi memasukkan sisi ini.
kita hanya melihat 3 sisi yang sisa, yaitu BB, sini 0, BC, 4, dan BD, 11. Nah, kita harus memilih yang paling kecil bobotnya, selain 0, gitu ya. Maka di sini adalah 4. Nah, kita lihat 4 ini berarti adalah vertex B ke vertex C, atau vertex C ke vertex B. Kita lihat, ya, di sini B ke C, maka langsung kita arsir B dan C. Nah, setelah itu kita lihat lagi baris yang berikutnya. Kita lihat baris yang ketiga. Di sini C ke A 10, C ke B ini 4, C ke C 0, C ke D 5. Nah, karena C ke B itu sudah diarsir sebelumnya, maka ini tidak perlu lagi dimasukkan dalam perhitungan. Maka sekarang tinggal 10, 0, dan 5. Maka yang paling kecil selain 0 adalah 5. Nah, 5 ini merupakan koneksi dari vertex C ke D. Kita lihat C ke D. Nah, sehingga kita langsung mengarsir sisi CD atau sisi DC ini. Kemudian kita lihat di baris yang berikutnya. Nah, di baris yang paling bawah ini ternyata ada tahingga 11, 5, dan 0. Tahingga ini sudah pasti tidak bisa masuk. 0 ini juga tidak bisa dimasukkan. Sehingga di sini tinggal 11 dan 5. Tapi 5 ini kan sebelumnya sudah dimasukkan, yaitu C dan D. Sehingga tidak perlu lagi dimasukkan. Nah, tinggal yang 11. Nah, 11 ini tidak bisa diarsir. Karena kalau diarsir, maka D dan B, kita lihat D dan B. Kalau diarsir, maka akan membentuk sirkuit. Sehingga syarat dari sebuah pohon adalah tidak boleh ada sirkuit. Sehingga sekarang D dan B tetap tidak boleh diarsir. Nah, setelah kita mengecek semua baris dari matriks, kita mendapatkan jalur yaitu A ke B, B ke C, C ke D. Nah, ini adalah jalur minimum yang bisa ditempuh dengan bobot paling kecil. Yaitu kalau kita hitung bobotnya adalah 5 plus 4 plus 5. Maka bobotnya adalah 14. Ya, jadi kalau kita hitung bobotnya berarti 5 plus 4 plus 5 atau 14 unit. Ya, demikian penjelasan mengenai algoritma prim secara general. Di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai algoritma Kruskal.